Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat? Oke, tetap semangat ya. Baiklah, alhamdulillah sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Doa kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita serap nanti bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar di tema 5 pada subtema 2, yaitu sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Bukunya dibuka, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang sistem irigasi subak di Bali. Kemudian kita belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Dan kita juga akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, oke, perhatikan dulu sebentar. Ya, apabila di layar HP-nya tidak jelas, anak-anak bisa menyimak di buku. Ya. Yang pertama, materi kita yang pertama yaitu sistem irigasi subak di Bali. Ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara agraris dan negara maritim. Coba anak-anak apakah masih ingat mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Karena luas daratnya lebih besar daripada luas perairannya. Pinter. Siapa tadi? Razak, Bu. Razak. Kemudian Indonesia juga dikatakan sebagai negara agraris. Mengapa? Yang lain, Rojak sudah. Yang lain coba. Bu, soalnya apa tadi? Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara agraris? Yuk. Karena Indonesia memanfaatkan makanan bentar, Bu. Karena Indonesia memanfaatkan sebagian besar penduduknya mata pencahariannya apa? Sebagai petani di bidang pertanian, ya. Nah, ya, Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani.
Hal Petani. ini dikarenakan faktor alam, seperti Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah dan mudah ditanami tanaman pangan. Para petani mengelola potensi alam dan memanfaatkannya setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Makanya dikatakan sebagai negara agraris. Pada musim hujan, air juga melimpah. Sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata bagi semua petani. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, agar mendapat pengairan yang rata, maka petani Bali membuat sistem pengairan secara mandiri yang disebut subak. Jadi subak itu sistem pengairan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali secara mandiri. Baiklah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak teks bacaan berikut, yaitu subak, ya, sistem pengairan sawah tradisional di Bali. Jadi subak itu merupakan suatu sistem pengairan sawah tradisional yang ada di Bali. Sistem pengairan sawah di Bali dikenal dengan nama subak. Subak merupakan organisasi masyarakat yang khusus mengatur sistem pengairan sawah dalam bercocok tanam di Bali. Subak ini biasanya memiliki pura. Apa itu pura? Suatu tempat ibadah bagi orang. Tempat beribadah yang tidak orang Islam, Bu. Ya, tempat ibadahnya orang Bali adalah pura. Pura yang dinamakan di sini yaitu bedugul. Pura ini khusus dibangun oleh pemilik lahan dan petani, diperuntukkan bagi Dewi Kemakmuran dan Kesuburan Dewi Sri. Nah, biasanya di sawah ada bangunan puranya. Nah, ini contohnya. Ya. Sistem irigasi subak dibangun masyarakat Bali itu sejak ratusan tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Sistem irigasi subak itu dipimpin oleh seorang yang disebut pekasih atau klean subak. Para pekasih itu bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Tapi para pekasih ini bukan diangkat oleh pemerintah, mereka tapi diangkat oleh para petani, dari petani untuk petani, ya, bukan diangkat oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam dijalankan agar semua petani mendapatkan giliran air untuk mengairi sawahnya. Adanya revolusi hijau telah menyebabkan banyak sistem irigasi itu adanya varietas padi dan metode yang baru. Di sini menjadikan para petani hanya menanam padi sesering mungkin dengan mengabaikan kebutuhan lainnya. Jadi siapa yang dapat, siapa yang menang, yang penting menanam padi secara terus-menerus, tidak memperhatikan nasib petani yang lain. Kemudian cara yang demikian tentunya berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh pengairan sistem subak, di mana kebagian seluruh petani itu lebih diutamakan. Nah, metode baru itu awalnya memperoleh hasil panen yang melimpah, tetapi kemudian dengan kendala-kendala seperti kekurangan air, hama, dan polusi, pestisida, baik di tanah maupun di air. Akhirnya ditemukan bahwa pengairan sawah secara tradisional, yaitu subak, sangatlah efektif untuk menanggulangi kendala-kendala di atas. Nah, subak sebagai sistem pengairan sawah di Bali
itu berhasil mendapatkan pengakuan di dunia. Subak itu telah dipelajari oleh Clifford Geertz pada tahun 1987. J. Stephen Lansing bekerja sama dengan petani-petani Bali mengembangkan model komputer sistem irigasi sehingga mempelajari pura di Bali terutama yang diperuntukkan bagi pertanian. Dia membuktikan bahwa keefektifan subak itu serta pentingnya sistem pengairan, bahkan pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. ya. Itulah sejarah tentang sistem pengairan subak. Kemudian